Oke, kita bergeser ya, Vi ya. Bergeser kita. Ini kita ke wilayah Banten. Ada seorang warga Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten yang membacok teman dekatnya sendiri dan ini berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat lehernya. Polisi mengungkap motif pelaku ini ternyata lantaran sakit hati dengan perkataan dari korban. Ini adalah video amatir pemirsa yang memperlihatkan seorang pelaku bernama Andriansyah tergeletak bersimpah darah dengan luka di bagian leher yang berada di belakang rumah warga setempat. Jadi Andriansyah ini diduga berupaya mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat lehernya sendiri usai membacok Ismanta, teman dekatnya. Hasil pemeriksaan sementara pelaku ini sakit hati dengan ucapan korban yang kerap menyinggung hasil kerjanya saat ikut membantu merenovasi rumah korban. Kini baik pelaku maupun korban langsung dilarikan ke rumah sakit setempat ya, yaitu RSUD Berkah Pandeglang untuk mengobati luka serius yang dideritanya. Ya, untuk mengetahui kronologis ya. Dan juga apa sih sebetulnya perkataan kasar, jangan cuma bercanda gitu loh, ya kan? Kan sama teman biasanya begitu ya? Iya, namanya teman kan. Nah, coba kita kedalami dengan Kanit Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang, Banten. Ada Ibda Robert Sangkala. Selamat pagi, Pak Kanit. Assalamualaikum, Pak Kanit. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Baik. Pak Kanit, sebetulnya apa sih yang mendasari pelaku ini yang notabene kan teman dekat ya, sama-sama membantu merenovasi rumah gitu. Perkataan seperti apa yang kemudian dianggap menyinggung dirinya? Dari hasil penyidikan kami kemarin sempat kita tanyakan juga kepada terduga pelaku bahwa ada beberapa perkataan yang mungkin membuat hati si terduga pelaku ini tidak enak dan tersinggung, sehingga mungkin puncaknya pada hari kemarin terjadilah perbuatan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Gitu, Mas. Emang sudah sering kali si pelaku ini merasa mungkin jengkel, sakit hati dengan perkataan korban, atau baru pertama kali dilontarkan perkataan tersebut? Kalau dari keterangan pelaku, karena kemarin situasinya keadaannya juga sangat kritis dan hanya bisa beberapa kali kita bertanya, penyampaiannya saat itu kemungkinan ucapan-ucapan itu sering terjadi, namun tidak terlalu ditanggapi. Mungkin puncaknya ada perkataan yang sangat membuat sakit hati sehingga terjadilah perbuatan itu, Mbak. Adakah pemicu lainnya? Apakah itu efek dari minuman keras atau faktor ekonomi, dan lain-lain? Karena kan sudah biasa dan pertemanan begitu loh. Nah, mungkin ada faktor pemicu lainnya. Kebetulan antara pelaku dan korban ini dia teman baik. Kalau pemicu lainnya sih sebenarnya tidak ada, karena yang diucapkan oleh terduga pelaku hanya sebatas rasa sakit hati aja dari ucapan-ucapan yang mungkin sering diucapkan oleh si korban ini, Mbak Thomas. Ini keduanya ini apa? Kuli bangunan atau buruh bangunan dan sudah sering gitu bekerja bersama? Kalau antara pelaku dan korban itu kebetulan satu kampung dan rumahnya pun bertetanggaan, hanya berteman baik aja. Kebetulan kalau berkaitan korban sendiri hanya membantu bekerja di rumah si korban, karena di rumah korban, kebetulan korban ini sedang merenovasi rumah. Oke, Pak Kanit, jadi kalau boleh digambarkan bagaimana kronologi kejadian, apakah sebenarnya pelaku ini sudah merencanakan aksinya dengan mungkin membawa senjata tajam dan lain-lain? Boleh, Mbak. Ya, perlu saya jelaskan. Pada awalnya kami unit Sekupidum Satreskrim Polres Pandeglang mendapat informasi dari Kanit Polsek Banjar Polres Pandeglang memberitakan pada kami bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Saat itu kita mendapat informasi bahwa antara korban dan pelaku saat itu sudah dievakuasi ke rumah sakit oleh masyarakat,
Saat kita mendatangi rumah sakit, korban dan pelaku dua-duanya mengalami luka. Setelah itu kami melakukan cek TKP dan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian. Di sana ada beberapa saksi menjelaskan awal mulanya itu tiba-tiba datang si terduga pelaku menemui korban, langsung melakukan pembacokan lah terhadap korban. Saat itu terlihat korban ini kena luka pada bagian perut dan bagian kepala belakang. Setelah itu korban sempat berlari ke arah jalan. Di jalan pun ada saksi lain yang melihat bahwa antara korban dan pelaku ini sedang dikejar dan sempat masuk ke salah satu rumah warga yang kebetulan saat itu pintu belakangnya terbuka. Nah, saat korban ini masuk ke dalam rumah dan sempat menguncinya, si pelaku ini sempat berupaya masuk dengan cara mendobrak namun tidak berhasil. Nah, dari situ saksi sempat mencoba melihat dan membantu korban untuk membawa korban ini ke rumah sakit. Saat setelah korban ini dibawa ke rumah sakit, saksi itu kembali ke belakang karena kebetulan posisinya ada di belakang rumah. Pada saat kembali ke belakang rumah, si terduga pelaku ini sudah terkapar bersimbah darah, terlihat luka sayatan di bagian leher. Nah, saat itu oleh saksi dan warga setempat langsung juga dibawa ke rumah sakit. Begitu, Mbak. Baik. Terakhir, Pak. Oke, mungkin dari kronologis yang tadi sudah disampaikan, bagaimana pihak penyidik menerapkan konstruksi hukumnya terhadap pelaku? Kalau berkaitan penerapan pasal, mungkin nanti kita bisa terapkan pasal 351 ayat 1. Cuman saat ini baik karena TKP itu kan masih di wilayah hukum Polsek Banjar. Nah, kita juga sudah konfirmasi ke Polsek Banjar bahwa korban atau keluarga korban sampai saat ini belum ada membuat laporan baik di Polsek Banjar ataupun di Polres Pandeglang ini. Begitu, demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak Ibda Robert Sangkala, Kanit Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Ya. Terima kasih, Mas. Bercandanya kelewatan, Tih. Jangan dia masukin ke hati ya. Kenapa emang? Aku ditusuk saya. Ya enggak lah, Vi. Saya paling laporin aja sih. Oh, laporin aja ya? Ke Pak Menteri. Nomornya di 0822. Ya, catat pemirsa, catat. 40 6600. Saya ulang ya. 0822 40 6600. Sebentar, Vi. Ini nomor penting yang bikin ribet kemudian, Tih. Tapi emang boleh ngelaporin apa ke situ? Ada oknum, ya, bea cukai. Ada terus? oknum pajak. Ada oknum ini, oknum itu yang ada di Kementerian Keuangan. Oh, ini ranahnya Kementerian Keuangan ya, bea cukai dan pajak. Jangan masalah pribadi diaduin juga ke Pak Purbaya kan? Misalnya nih,